Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ya Allah, karuniakan kepada kami hati yang penuh keikhlasan, sehingga apapun yang kami lakukan hanya semata-mata karena Engkau. Jangan biarkan kami silau oleh pujian dan penghargaan makhluk-Mu. Jangan biarkan perbuatan kami silau hanya karena imbalan dan penghargaan hamba-hamba-Mu. Puaskan hati kami ya Allah hanya karena Engkau di jalan-Mu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin, walaupun kita berjuang keras beramal, tetapi Allah tetap saja hanya menerima yang ikhlas. Berarti tidak cukup kalau kita memperbanyak amal, memperhebat amal tanpa kita meneliti dan berjuang keras memiliki keikhlasan. Bersamaan dengan kita beramal, kita pun harus meneliti niat kita, karena niatlah yang menentukan diterima atau tidaknya amal. Oleh karena itu kita simak dalam surat Al-Bayyinah yang akan dibacakan oleh sahabat kami. Silakan Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Al-Hikmah berkata, "Idza fataha laka wijhatan min at-ta'arruf fala tubali ma'aha in qalla 'amaluka fa innahu ma fataha laka illa wa huwa yuridu an yata'arrafa ilayka. Alam ta'lam anna at-ta'arrufa huwa muriduhu 'alayka wal a'mal anta muhdiha ilayhi wa aina ma tuhdihi ilayhi mimma huwa muriduhu 'alayhi." Apabila Allah membukakan bagimu suatu jalan untuk makrifat, mengenal Allah, maka jangan menghiraukan soal amalmu yang masih sedikit, sebab Allah tidak membukakan bagimu, melainkan Ia akan memperkenalkan diri kepadamu. Tidakkah kau ketahui bahwa mengenal itu semata-mata pemberian karunia Allah kepadamu, sedang amal perbuatanmu hadiah daripadamu? Maka di manakah letak perbandingannya antara hadiahmu dengan pemberian karunia Allah kepadamu? Jadi karunia yang termahal dalam hidup adalah jikalau Allah membuka hati kita sehingga mengenal Allah. Disebut ma'rifat. Karena makin mengenal Allah, makin yakin kepada Allah, maka akan berhimpun segala sikap-sikap yang utama. Diberi nikmat, dia yakin karunia Allah, syukurnya akan mengangkat derajat dirinya. Ketika beramal, dia akan jaga keikhlasannya, karena dia tahu Allah maha menatap, maha melihat. Ketika diberi ketentuan, ridho kepada Allah, karena dia tahu Allah maha adil, maha bijak. Dia akan waro, sangat hati-hati menjaga diri dari perbuatan yang diharamkan, karena Allah maha teliti. Orang yang mengenal Allah dengan baik, dia akan mencapai puncak setiap amal kebaikan.
Oleh karena itu, jikalau kita diberikan nikmat oleh Allah, terbuka hati, ketahuilah bahwa kemarifatan itu hanya karena Allah lah yang menghendaki. Dialah yang membuka hati siapa yang Dia kehendaki, dan tidak bergantung kepada amal kita. Tidak sebanding amal yang kita lakukan dengan nikmat yang Allah berikan. Oleh karena itu, jikalau Allah membukakan hati, jangan merasa bangga karena ini amal kita, tapi yakinlah bahwa ini hanya nikmat dari Allah semata. Dan amal tetap harus kita jaga keikhlasannya. Jangan menjadi ujub dan takabur karena merasa diri sudah mengenal Allah yang Maha Agung. Berarti kita harus sangat menjaga setiap amal kita tulus. Berbuat harus ikhlas karena Allah di awal, di tengah, dan di akhir. Jangan sampai awalnya melenceng, tengahnya tersasar, ujungnya terjungkal. Ada kata hikmah yang lain. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Tanawwa'at ajnasul a'mali litanawwu'i waridatil ahwali. Beraneka warna jenis amal perbuatan karena bermacam-macam pula pemberian karunia Allah yang diberikan kepada hambanya. Al-a'malu suwarun qa'imatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Amal perbuatan itu sebagai kerangka yang tegak, sedang ruh jiwanya ialah terdapatnya rahasia ikhlas, ketulusan dalam amal perbuatan itu. Jadi manusia diciptakan beragam, kemampuannya juga beragam. Allah menciptakan ladang amal yang beragam. Tidak semua orang kuat saum sunat karena kondisi tubuh berbeda. Tidak semua orang bisa tahajud karena ada pekerjaan dan kesempatan yang berbeda. Tidak semua orang bisa bersedekah karena orang tingkat rezekinya berbeda-beda. Tidak semua orang bisa berjihad dengan fisiknya karena tidak semua orang punya kesempatan, kekuatan, dan kemampuan. Tidak semua wanita hamil. Orang berbeda-beda. Tetapi Allah Maha Adil. Setiap jalan tetap bisa bertemu dengan ridho Allah. Pedagang yang jujur, orang tua yang ikhlas, yang sakit, yang ridho sambil ikhtiar, pemimpin yang adil, murid yang penuh ketawaduan, pemuda yang bisa menjaga dirinya di kala gejolak, seorang suami yang bisa menahan diri tidak tergelincir. Begitu banyak jalan. Kuncinya adalah harus ikhlas. Karena amal itu bagai kerangka, dan yang menghidupkannya adalah keikhlasan. Begitu? Baik. Ada yang akan bertanya, silahkan. Bagaimana ciri-ciri orang yang ikhlas? Bagaimana? Bagaimana ciri-ciri orang yang ikhlas? Bagaimana ciri-ciri orang yang ikhlas? Kalau tidak salah kutip, Imam Ali pernah berkata, orang yang ikhlas itu punya ciri dipuji, tidak dipuji, dicaci, sama. Semangat terus. Kalau kita semangat hanya karena dipuji, tidak semangat karena dicaci, patah semangat karena tidak ada yang muji, ciri-ciri kita kurang ikhlas. Untuk mengukur keikhlasan pada diri kita, lihat, ada orang dengan tidak ada orang sama atau tidak. Bagi orang yang kurang ikhlas, ada orang, ada makhluk, dia lebih gigih. Tidak ada orang, dia akan sesukanya. Sholat, ada orang lain, jadi lebih bagus. Tidak ada orang, seadanya. Orang yang ikhlas jarang kecewa terhadap dunia,
walaupun tidak sesuai dengan keinginannya. Yang penting dia sudah menyempurnakan ikhtiar. Orang yang ikhlas tidak berselera karena pujian manusia. Orang yang ikhlas tidak membedakan amal besar atau amal kecil. Karena besar kecil dalam pandangan kita, dalam pandangan Allah, semuanya akan peka sekecil apapun. Bagi kita mengut sampah kecil karena puntung rokok, padahal ada yang lebih kecil dari itu, kuman. Itu juga ciptaan Allah. Rokok dibanding kuman, rokok itu sudah luar biasa raksasanya. Jadi amal yang kita anggap kecil bisa jadi bernilai sangat besar di sisi Allah kalau ikhlas. Orang yang ikhlas, dia tidak terpukau oleh status kedudukan duniawi. Karena di sisi Allah tidak tergantung gelar, pangkat, jabatan. Orang yang ikhlas tidak akan sibuk membela kelompok, organisasi, perkumpulannya saja. Tidak akan sibuk hanya memakmurkan masjidnya pada masjid yang lain juga milik Allah. Orang sekarang di majlis taklim kita, besok lusa pindah ke majlis di taklim yang lain, tidak akan kecewa. Karena di mana-mana sedang berusaha menemukan jalan mendekat kepada Allah. Kalau orang tidak ikhlas, lebih dominan membela kelompoknya daripada kebenarannya. Orang yang ikhlas benar-benar akan menikmati amalnya. Bukan menikmati hasilnya, tapi amalnya saja sudah dinikmati. Ada orang tahu atau tidak, dia senang sedekah, senang sholat, senang membaca Al-Quran, senang berbuat kebaikan. Kurang lebih seperti itulah. Karena orientasinya hanya pandangan Allah semata. Baik, ada lagi? Silakan. Bagaimana kiat-kiat agar setiap ibadah yang kita lakukan itu menjadi ikhlas? Bagaimana kiat-kiat agar yang kita lakukan menjadi ikhlas? Ya, memang kunci daripada ikhlas awalnya adalah ilmu. Kita harus tahu dulu siapa Allah. Allah Maha menatap, Allah Maha mendengar. Tidak ada tempat yang luput dari pandangan Allah. Allah Maha tahu lintasan pikiran, Allah Maha tahu lintasan hati. Makin kita tahu ilmunya Allah Maha tahu, seharusnya kita makin sadar. Yang kedua, riyadhah. Kita harus latihan. Kalau sekarang ada orang kita sedekah 1000, tidak ada orang sedekah lebih banyak. Ada orang kita sholat sunat dibagus-baguskan, tidak ada orang jauh lebih baik lagi. Supaya kita berlatih menikmati tanpa kelihatan orang lain. Apakah boleh kita menyembunyikan amal? Bagus, tetapi menyembunyikan amal itu juga bisa bukan karena Allah. Ada orang ujub, dia beramal, dia tersembunyi, tapi dia ujub karena merasa lebih dari yang lain. Dia tahajud sendirian, dia tidak mau membangunkan temannya karena takut ada yang tahajud lainnya sehingga nanti yang soleh jadi banyak. Dia sedekah sembunyi-sembunyi karena takut ditiru, karena nanti orang yang kaya sedekahnya lebih besar. Ada orang yang diam-diam sembunyi-sembunyi, tapi itu juga belum tentu selamat. Maka nampak atau tidak nampak, yang penting berjuang. Harus. Jangan rindu pujian. Kalau ada orang mencaci, jangan patah semangat. Lakukan lebih baik, jangan kendur. Memang harus berlatih dan tentu saja harus banyak berdoa. Karena Allah yang membulak-balik hati. Mudah-mudahan kegigihan kita mencari ilmu, kegigihan kita mengamalkannya, kegigihan kita untuk menjaga keikhlasan pada awal, karena di tengah bisa belok. Pada waktu menjalankan, sesudahnya, itu akan membuat hati kita lebih tenang, lebih diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ilmu, riadoh mengamalkannya, riadoh menjaga hatinya supaya tetap ikhlas, berkumpul dengan orang-orang yang tulus, ini pun membantu kita untuk memotivasi. Dan doa, minta kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala din. Minta diteguhkan dalam agama. Insyaallah, andai kata kita bertekad, Allah akan menolong. Sesuai dengan janji Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang yang bersungguh-sungguh untuk menggapai sesuatu di jalan Allah, maka Allah pun lebih bersungguh-sungguh membimbing kita di jalannya, insyaallah. Saudara, kita ulang tentang keutamaan amal yang ikhlas. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Al-a'malu suwarun qa'imatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Amal perbuatan itu sebagai kerangka yang tegak, sedang ruh jiwanya ialah terdapatnya rahasia ikhlas, ketulusan dalam amal perbuatan itu. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa'a wa yuqimus salat wa yutuz zakat wa dzalika dinul qayyimah. Jelas sekali bahwa Allah memerintahkan kita dalam melakukan apapun harus benar-benar ikhlas. Ikhlas itu bisa di awal, di tengah, dan di akhir. Guru kami Al-Ustaz Saiful Islam Mubarak mengatakan, di awal supaya ikhlas kita harus memperbanyak roja, berharap agar diterima oleh Allah, agar mendapatkan rahmat, mendapatkan ampunan. Lebih banyak rojahnya. Ketika sedang beramal, rojak dan khauf harus seimbang. Antara harapan diterima dan takut tidak diterima seimbang. Sehingga kita jaga agar amal kita betul-betul diterima oleh Allah dan takut tidak diterima. Sesudah selesai beramal, kita harus memperbanyak khauf, takut. Amal yang sudah kita lakukan sirna, dengan cara jangan sampai disebut-sebutkan untuk tujuan sekedar pujian makhluk. Kita harus melatih diri, kalau sudah beramal, hilangkan dari diri kita. Biarlah orang tidak ada yang tahu, orang tidak ada yang memuji, orang tidak ada yang ingat. Allah Maha tahu, Allah Maha ingat, dan Allah tidak menyia-nyiakan. Oleh karena itulah, di awal kita berharap, inilah amal yang akan membuat saya selamat. Ketika sedang beramal, sambil berharap, sambil takut, cemas tidak diterima. Dan sesudahnya, jaga agar tabungan amal kita jangan sampai rusak, karena kita menyebut-nyebutnya, karena kita memamerkannya. Ingat, tidak mungkin kita beramal kecuali Allah yang menolong. Tidak mungkin kita sedekah kecuali Allah yang menitipkan rezekinya, Allah yang memberi kesempatan datang orang yang akan kita tolong. Tidak mungkin kita menolong orang kecuali Allah menguatkan, mendatangkan orang yang ditolong. Kita harus meyakini bahwa semua yang bisa kita lakukan itu hanyalah karunia Allah. Jangan biarkan kita menjadi riya, ujub, dan takabur. Marilah kita tutup dengan doa. Allahumma shalli wa barik ala sayyidina Muhammad. Wahai yang Maha mendengar, wahai yang Maha menatap, wahai yang Maha tahu segala isi hati, ampuni kami ya Allah. Andai kata amal kami selama ini bukan karena Engkau, ampuni jikalau salat kami jarang ingat kepadamu.
Ampuni jikalau sedekah kami kikir dan berharap imbalan dari makhluk-Mu. Ya Allah, ampuni jikalau segala kebaikan yang kami lakukan belum ikhlas karena Engkau. Rabb, bimbinglah kami agar setiap perbuatan yang kami lakukan benar-benar di jalan-Mu, benar-benar semata-mata karena-Mu. Bukakan hati kami agar selalu merasa ditatap oleh-Mu, ya Allah, sehingga kami tidak merindukan tatapan makhluk-makhluk-Mu. Bukakan hati kami agar selalu merasa ditemani oleh-Mu, ya Allah, sehingga tidak pernah merasa sendiri dan sepi dalam hidup ini. Bukakan hati kami agar selalu puas dengan keagungan, kasih sayang, dan pemberian dari-Mu, sehingga kami berhenti berharap dari makhluk-makhluk-Mu. Ya Allah, andai kata Engkau menerima dan mencintai orang-orang yang ikhlas, pilihlah kami menjadi hamba-hamba yang ikhlas dalam berbuat apapun, hanya karena Engkau semata, hanya karena Engkau semata, ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Para pemirsa yang budiman, tentu saja segala sesuatu yang bernilai teramat tinggi seperti keikhlasan harus dengan perjuangan yang amat gigih dan terus menerus. Jangan pernah patah semangat, karena Allah menjanjikan menolong hambanya yang bersungguh-sungguh. Milikilah kesungguhan untuk menjadi seorang hamba yang beramal apapun ikhlas, ikhlas hanya karena Allah semata. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.